Saham yang layak diinvestasikan oleh pemula apa aja sih? Astra International, oke, ini untuk long term ya fokusnya ya. Nah, untuk Astra sendiri prospeknya tuh cerah, tapi untuk sekarang mungkin enggak ya. Karena kenapa? Mereka tuh rugi loh. Mereka kan ada investasikannya di Goto gitu kan. Itu Goto itu nyangkut loh cuy. Itu gua nggak tahu berapa nominalnya, pasti itu gede banget. Jadi kalau misalnya laba mereka tergerus ya, itu otomatis kan investor gede kan jadi gak bagus di permata mereka juga gak bagus gitu kan. Jadi mungkin untuk short term saham Astra ini nggak bakal kemana-mana, dan kalian bisa jadikan momentum untuk nyicil beli, kalian tabung pelan-pelan ya. Mana tahu suatu saat nanti ya, kalau misalnya saham Goto naik kayak atau ada sesuatu kayak ya, ada corporate action kayak atau gimana kan, otomatis kerugian itu bisa di restore lagi gitu loh ya. Ya gue nggak tahu gimana ya, tapi kalau untuk prospek long term ya itu masih sangat-sangat bagus. Apalagi Astra itu kan perusahaan gede ya, dan mereka tuh banyak banget lini-lini perusahaan yang seperti United Tractor, terus kita punya AALI, kelapa sawit ya, batu bara ada, kelapa sawit ada, terus Astra Grafia, masih banyak sebagainya lah ya. Astra itu merupakan perusahaan yang benar-benar besar dan bagus yang bisa gue bilang sama kalian aja. Terus saham kedua yang layak untuk diinvestasikan untuk pemula adalah Bank BCA alias BBCA ya, kode sahamnya ya. Itu kenapa? Karena gini, untuk BBCA sendiri ya, itu merupakan perusahaan perbankan swasta terbesar di Indonesia guys ya, gue bilang sama kalian ya. Dan itu growth-nya tuh tiap tahun itu tetap naik terus tuh, growth terus ya. Dan kemarin mereka juga baru stock split gitu loh guys ya. Itu stock splitnya berarti 1:5. Dan Bank BCA itu sudah stock split berkali-kali loh guys. Jadi benar-benar ini valuasinya memang sudah mahal banget ya. Tapi ini saham defensif ya, sangat-sangat defensif banget, oke? Jadi sebab untuk saham perbankan ini, bukan hanya BBCA sih, bisa aja BBNI, BMRI, Bank Mandiri, dan juga BBRI, Bank BRI. Jadi 4 perbankan terbesar di Indonesia ini, kalau kalian tanyakin gua, Bang, ini layak diinvest, sangat layak diinvestasikan oleh kalian para pemula ya, yang baru mulai terjun ke dunia saham, pasar modal, yang mungkin takut rugi atau gimana. Ini untuk melatih psikologis kalian juga. Jadi menurut gua ya, kalian tuh cocoknya itu di bagian blue chip dulu ya kalau untuk pemula ya. Terus saham ketiga apa Bang? Adalah Telkom. Nah, Telkom ini juga sama. Mereka tuh rugi ya. Rugi bukan berarti nggak ada laba, mereka tuh cetak laba tetap gede. Kayak Astra yang tadi ASII ya, kayak sama, oke. Mereka tuh cetak laba tetap gede. Cuman laba mereka tuh agak tergerus karena investasi mereka di Goto. Ya kan, Goto sekarang udah menyentuh gocap gitu loh. Udah gocap sih sebenarnya sih, cuman belum menyentuh dasar aja sih ya. Itu mereka tuh rugi triliunan loh itu loh. Ya, kalau nggak salah ya, disclaimer on ya, gue nggak tahu rugi berapa, tapi investasi itu gede banget, udah pasti mau mencapai triliunan ya, karena market cap Goto itu gede banget gitu loh, jadi otomatis kan tergerus itu loh ya, laba bersih mereka tergerus guys. Jadi, tapi kalau bisa tanya Bang, untuk prospek jangka panjang ya, sangat bagus, tetap cerah, karena semua orang pakai internet bro, semua orang pakai internet, semua orang pakai telepon bro, ya. Jadi kalau kalian ya, kita tuh mikir kayak gitu loh. Kita beli saham itu bukan hanya lihat harga kalian beli, mikir. Kita mikir, kita logikakan ya, kita pikir panjang. Bukan setahun doang, 2, 3, 10, 20 tahun ke depan. Jadi saham itu benar-benar instrumen yang paling aman, yang menurut gua sih paling aman sih. Gua sendiri pribadi gak berani lempar duit gua ke instrumen lain. Gua tuh cuman berani di saham karena gua ngerti saham dan gua suka saham, oke? Jadi orang nanya gua, jadi lu main saham juga? Ya kalau misalnya bahasa gaulnya mungkin main saham, tapi kalau kita dalam kata bisnis, itu investasi saham, beli kita tidurin dan tunggu cuan. Terus saham keempat adalah Cepin ya. Saham Cepin ini siapa yang nggak tahu? Ini ya saham perusahaan poultry. Ini perusahaan terbesar di Indonesia poultry ya, setelah Jakva sih. Jakva juga bisa dimasukkan sih. Jadi Cepin Jakva ini poultry yang bagus ya sebenarnya di bisnis mereka ya. Jadi kalau misalnya mau nanyakin, Bang kenapa poultry bagus? Gini loh guys, poultry itu ya, itu bisnis yang itu boleh dibilang itu gampang loh. Kenapa? Itu ayam ya, itu kan ayam. Kalian cuma kasih makan dedak, udah tunggu berkembang aja, baru dijual, disembeli dan sebagainya gitu loh. Jadi kan bisnis ayam itu simpel, sederhana gitu loh, gampang di ngerti. Jadi kalian mau nganalisa juga gampang gitu loh. Ini laba dari mana, labanya dari mana, cost operasional gimana dan sebagainya. Itu kalian tuh pas baca laporan keuangan itu bakal lebih gampang lagi di ngerti, karena kalian ngerti sistem bisnisnya. Kayak poultry ya, kayak sapi, terus kayak
ya unggas gitu semua loh ya. Jadi kalau untuk peternakan itu biar kalian lebih gampang analisa juga. Jadi Cepin sama Jakva itu salah satu dari sana ya, kalian boleh beli lah. Kalian boleh pertimbangkan untuk menginvestasikannya di sana ya. Tapi untuk long term pastinya. Terus investasi saham kelima ya untuk pemula ya, yang aman lah, pastinya aman lah ya. Itu Jasa Marga ya, JSMR ya. Boleh dibilang ini juga perusahaan blue chip sih buat gue sih. Karena kenapa? Karena gini, Jasa Marga itu kan tol ya. Tiap hari orang lewat tol cuy. Jalan tol, oke, tetap ada profitnya ya. Jadi tiap hari orang tuh masuk tol, bayar tol, gampang kan? Kalian juga menganalisanya juga gampang guys. Jadi Jasa Marga ya, kode sahamnya JSMR bisa dijadikan pertimbangan oleh kalian untuk investasi jangka panjang ya. Mereka juga ada dividen juga gitu loh. Jadi rata-rata perusahaan yang gua rekomendasikan ini, mereka tuh punya dividen semua guys ya. Jadi untuk pemula juga nggak usah khawatir ya. Jadi kalian bisa juga menganalisa laporan keuangan lebih gampang karena secara logika bisnis mereka tuh gampang dimengerti, oke? Ingat kata-kata Warren Buffett, beli saham yang mudah dimengerti ya, bisnisnya gimana ya, belilah saham yang mudah dimengerti. Udah gitu aja sih, gampang kan?